Em, Jadi kita mau sebelum lanjut materi, eh, review soal materi kemarin. Nih, yang nomor dua, individu hasil dari perkembangbiakan generatif memiliki. Jadi perkembangbiakan tuh ada dua jenis kan, generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan. Jadi sel telur dan sel sperma gitu itu melebur gitu jadi fertilisasi. Tapi kalau vegetatif itu yang nggak melalui perkawinan, jadi nggak melalui penyerbukan ya kalau pada tumbuhan. Jadi ya bisa partenokarpi. Kalau hewan sih partenokarpi, kalau itu yang fragmentasi gitu. Terus kalau pada tumbuhan tuh tunas, stek, yang kayak gitu-gitulah. Kira-kira jawabannya yang apa yang nomor dua? Kak. Sorry, yang mana? D. D. Jenis dan sifatnya berbeda dengan induknya. Em, Kalau di biologi biasanya jenis ini tuh mengacu pada spesies gitu. Jadi harusnya jenisnya tuh sama, tapi sifatnya yang berbeda. Jadi jawabannya yang B. Terus yang nomor tiga, berikut ini yang bukan merupakan alasan Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan genetika adalah bukan alasan ya. A. Ya, terus yang berempat, faktor pembawa sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya disebut Gen. ya. em, Pewarisan sifat orang tua kepada anak-anakannya diturunkan melalui Kromosom. iya. Terus komposisi gen pada suatu organisme yang tidak tampak dari luar disebut Genotif. gen terdapat di dalam. Kromosom. Ya, benar. Jadi, kenapa nggak jawabannya nggak inti sel gitu? Jadi, gen itu ada di dalam kromosom. Karena sebenarnya ada juga gen-gen yang di luar inti sel gitu. Tubuh manusia kan punya mitokondria. Sebenarnya nggak tubuh manusia aja sih, semua hewan eukariot kan punya mitokondria ya. Terus kemudian ditambah tumbuhan itu punya plastida atau kloroplas. Nah, di dalam plastida atau kloroplas dan juga mitokondria itu juga ada gen-gen juga gitu. Dan itu juga bisa diturunkan. Terus ke lanjut nomor 8.
Pernyataan berikut ini yang benar tentang kromosom, DNA, dan inti sel adalah E. ya, D. DNA itu berbentuk heliks ganda, terus kemudian dia terpilih gitu dalam bentuk kromosom yang berada di inti sel. Kromosom haploid merupakan kromosom yang A. pernyataan berikut ini sesuai dengan definisi filial adalah E. ya, D. Keturunan filial. Kalau induk ini kan parental. Terus kemudian gamet itu sel kelamin ya, yang membawa setengah dari kromosom indukannya. Terus, jika kromosom spermatozoa suatu individu mengandung 24 kromosom, maka sel tubuh individu tersebut mengandung kromosom sebanyak 48. ini 48 ya. Karena spermatozoa ini berarti eh, sel haploid kan, 24. Jadi kalau indukannya, sorry, sel tubuhnya gitu, berarti tinggal dikali 2. Kemudian nomor 11, jika kromosom diploid suatu organisme adalah 48, jumlah kromosom haploidnya adalah, D. iya, 24 buah. Gen homozigot adalah gen yang, Lel sama. ya, genotip berikut ini yang termasuk heterozigot sempurna adalah A. jumlah gamet dari individu yang memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil adalah berapa gametnya? Em, 4. Benar 4 kan soalnya dia 2 pangkat 2 ya. Nomor 36, sel zigot manusia memiliki 46 kromosom yang berasal dari C. C. Mm-mm. Oke. Terus kita ke penyakit-penyakit yang diturunkan oleh kromosom. Jadi sebenarnya ada begitu beberapa penyakit gitu yang diturunkan melalui kromosom. Nah, ini terbagi jadi dua gitu. Ada penyakit yang diturunkan melalui kromosom autosom, ada juga yang diturunkan melalui gonosom gitu. Nah, ini adalah contoh penyakit yang diturunkan melalui autosom resesif. Jadi setiap autosom dan gonosom itu penurunannya juga beda-beda. Ada yang resesif, ada yang dominan. Ini seperti aku kemarin, aku nggak sempat sih menuliskan semuanya, jadi mungkin nanti aku akan catat. Yang pertama itu ada albino. Jadi albino ini manusianya itu eh, orangnya tidak memiliki pigmentasi yang normal pada kulit dan bagian tubuh yang lain. Biasanya sih memang kekurangan sel melanosit. Melanosit itu sel yang membuat pigmen. Atau bisa jadi memang punya sel melanosit tapi tidak bekerja gitu selnya. Jadinya warna kulitnya terendam pucat. Kemudian di beberapa orang yang mengidap albino itu
Matanya juga warnanya cerah, bahkan ada yang merah gitu. Kamu pernah tahu nggak kelinci yang warnanya putih, terus kemudian matanya merah? Nah, ya, itu albino juga gitu. Dan pada manusia juga ada orang albino yang sampai matanya tuh warnanya agak merah. Sebenarnya nggak semerah yang di kelinci sih, tapi itu akan sangat sakit sekali ketika kena cahaya matahari. Biasanya ya mereka mudah silau, kemudian memang penglihatannya kurang gitu karena ada kelemahan pada jaringan saraf. Itu autosom resesif. Jadi yang genotipnya homozigot resesif akan albino, kemudian yang heterozigot sih normal, tapi ya berarti karier ya pembawa gitu. Terus kemudian ada anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini sebenarnya ini terjadi mutasi gitu, mutasi pada hemoglobinnya, dan itu turunkan secara resesif. Akhirnya jadi sebenarnya bentuk hemoglobinnya itu nggak seperti orang normal. Nah, akhirnya jadi hemoglobin ini kan yang membawa oksigen ya. Nah, bentuknya nggak normal, jadinya dia kurang bisa gitu untuk membawa oksigen. Dan juga karena bentuk hemoglobinnya itu tidak seperti normal, nah bentuk hemoglobin ini akan mempengaruhi bentuk sel darah merahnya. Jadi yang normal ini bentuknya kan dia bentuk seperti lempeng ya. Kalau yang sickle cell seperti bulan sabit gitu. Terus ini tuh biasanya menyebabkan penyumbatan gitu pada pembuluh-pembuluh darah yang sempit, bisa di kapiler, kalau nggak gitu ya di koroner, di jantung. Jadi agak sebenarnya berbahaya sih, karena dia lebih mudah hancur gitu. Terus ini resesif, jadi homozigot resesif dia sickle cell anemia-nya parah sekali, tapi yang heterozigot itu penderita juga, tapi nggak parah. Jadi justru em, penderita anemia sel sabit yang heterozigot itu memiliki keuntungan untuk beradaptasi pada daerah-daerah dengan malaria tinggi. Jadi, kamu tahu penyakit malaria? Nah, penyakit malaria itu kan sebenarnya dia eh, ditularkan melalui nyamuk ya, melalui nyamuk Anopheles dan sebenarnya itu eh, dia menyebarkan kayak protista mirip hewan gitu loh, yang nanti menghancurkan sel darah merah gitu. Nah, pada orang-orang yang heterozigot, itu mereka punya sel-sel sickle sel anemia kayak iya, punya pembuluh eritrosit yang bentuknya sickle cell gitu, tapi nggak sebanyak yang resesif gitu. Dan itu jadi menguntungkan karena mereka jadi tidak terkena malaria, lebih tahan gitu terhadap serangan malaria, tapi juga tidak terlalu sakit karena anemia sel sabitnya gitu. Jadi kalau misalnya albino ini heterozigotnya normal, genotip heterozigot ya. Aku pakai notasi aja.
Nah, kalau anemia ini berarti normal, ini normal ya. Tengah sakit, nggak tahu ya. Dia ini kalau anemia sel sabit ini berarti penurunannya dia intermediate ini gitu. Terus bentar. Ada lagi. Ah, anemia sel sabit. Jadi anemia sel sabit ini kalau yang homozigot resesif dia sakit. Kalau heterozigot dia setengah sakit lah gitu. Ini ada juga yang mirip dengan anemia sel sabit yang namanya adalah thalassemia. Masih kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, ini yang mirip sama sickle cell anemia ada thalassemia. Kalau sickle cell anemia tadi, eh, retrofitnya itu berbentuk sel sapit gitu dan kurang bisa untuk membawa oksigen. Nah, kalau thalassemia ini tuh penyakitnya sel darah merahnya itu mudah sekali untuk hancur. Jadi sel darah merah atau eritrosit itu umurnya itu sekitar 120 hari. Jadi sekitar 3 bulanan gitu pada orang normal. Nah, tapi beda dengan orang yang thalassemia gitu. Orang yang thalassemia ini dia dinding sel darah merahnya sangat rapuh. Jadi sangat mudah untuk hancur gitu. Dan jadi gejalanya sih mirip sama orang anemia. Dia kekurangan otomatis kan kekurangan sel darah merah ya, jadi dia kekurangan oksigen gitu. Jadi nggak cukup eh, hemoglobin atau sel darah merah yang bisa membawa oksigen, jadinya gejalanya jadi mirip dengan anemia. Tapi biasanya kulit orang yang menderita thalassemia itu warnanya agak kebiruan gitu, karena kan pecah ya sel darah merahnya itu, bukan pecah sih, hancur gitu. Terus biasanya kadar besinya itu tinggi gitu dalam darah. Ini tuh terbalik. Sorry, sorry, ini terbalik. Terus dia terbagi jadi dua gitu, thalassemia mayor sama minor. Nah, kalau kan memang penurunannya autosom resesif ya. Jadi ketika genotipnya tuh homozigot resesif, dia akan menjadi sangat parah gitu penderitanya. Biasanya bisa menyebabkan kematian pada waktu bayi.
Terus kalau semisalnya yang homozigot dominan ya berarti normal gitu. Kalau yang heterozigot, nah ini eh, penderita thalassemia minor. Jadi memang nggak parah sih. Tapi tetap aja jadi pembawa juga gitu. Jadi ini mirip dengan sickle cell anemia. Jadi penurunannya intermediate ya. Jadi yang heterozigot itu dia punya fenotip tengah-tengah. Gitu. Terus orang-orang dengan thalassemia ini biasanya membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Ya kalau di Indonesia sih umumnya gitu sih terapinya pakai transfusi darah. Terus oke lanjut. Hmm, oke yang tadi autosum ada yang mau ditanyakan dulu autosum resesif. Ya Kak. Terus bentar. Ini ada juga aku tidak memasukkannya di sini. Ada penyakit yang diturunkan dengan autosom dominan. Hmm. Satunya contohnya adalah penyakit Huntington. Ini adalah penyakit gangguan neurologis progresif itu yang menyebabkan kerusakan sel saraf di otak. Jadi lama-kelamaan biasanya sih gejalanya tuh mulai muncul di usia sekitar 40 tahunan gitu. Jadi makin lama eh, kerusakan neuronnya tuh semakin parah namanya progresif ya. Jadi semakin buruk gitu lama-kelamaan. Jadinya lama-lama sih biasanya susah gitu untuk gerak, mungkin koordinasi geraknya nggak sinkron, terus kemudian lama-lama jadi susah gitu untuk ngomong, terus akhirnya nggak bisa jalan, terus sampai nanti pada yang tahap yang paling parah gitu ya, itu sesak nafas gitu, jadi eh, nggak bisa nafas dan akhirnya meninggal gitu karena bagian-bagian persarafan yang mengatur pernafasan dan detak jantung gitu lama-lama nggak bekerja. Itu sih kenapa kok tetap tetap diturunkan padahal dia dominan penurunannya ya karena gejalanya tuh nggak muncul. Jadi setelah biasanya kan orang manusia ya punya anak kan umur antara 20 sampai mungkin 30-an kan. Jadi gejala ini itu muncul setelah mereka punya anak. Jadi penyakitnya sudah diturunkan anak-anakannya. Makanya eh, penyakit ini tetap ada gitu.
Jadi ini yang genotip homozigot dominan itu sakit ya. Jadi yang tapi ini heterozigot itu normal. Tapi normal karier. Terus kemudian yang kedua itu ada polidaktili. Polidaktili ini kondisi genetik di mana seseorang itu punya jari yang lebih dari 5 gitu, entah di tangan atau di kaki ya. Terus polikistik ginjal. Nah, polikistik ginjal ini terbentuk kista di ginjal gitu penyakitnya. Oke, kita lanjut. Terus kemudian, bentar, aku tutup pintu dulu, hujannya deras banget. Kemudian ada juga pewarisan sifat gitu yang diturunkan dia terpaut dengan kromosom seks. Jadi, diturunkannya melalui gonosom ya. Jadi bisa X, bisa Y gitu. Nah, kromosom seks kemarin kan kromosom yang menentukan jenis kelamin seseorang gitu. Kalau misalnya pada manusia, kromosom seks XX perempuan, kemudian kalau XY itu laki-laki. Jadi ini sifat gennya memang terpaut pada kromosomnya. Jadi biasanya pewarisan sifatnya tuh berbeda gitu antara perempuan dan laki-laki tergantung apakah sifat tersebut tuh terpaut pada kromosom seks X atau kromosom seks Y gitu. Rata-rata sih umumnya memang terpaut pada kromosom X, tapi ada juga yang di kromosom Y.
Ya, kita tahu ya, kromosom X itu kan dia lebih besar daripada kromosom Y. Dan kromosom X ini membawa jauh lebih banyak gen daripada kromosom Y gitu. Salah satu contohnya adalah buta warna gitu. eh jadi buta warna ini tuh macem-macem. Tuh ada yang buta warna merah hijau. Berarti dia tidak bisa membedakan gitu antara warna merah hijau, merah dan hijau. Terus kemudian ada lagi eh, buta warna biru hijau. Jadi nggak bisa membedakan warna biru hijau. Terus satu lagi, ada lagi satu lagi aku ingat eh, merah biru gitu. Jadi ada tiga jenis buta warna gitu, merah hijau, hijau biru, sama merah hijau. Sorry, apa merah biru. Itu kalau yang buta warna parsial ya. Tapi kalau buta warna total ya mereka bener-bener nggak bisa bedain warna. Jadi bener-bener di dunianya hanya hitam abu-abu putih ya kayak gitu. Nah ini terpaut di kromosom X. Jadi ada 5 kemungkinan genotip. Ya ini XC. Ini notasinya bisa pakai apapun ya. Buta warna ini diturunkan melalui kromosom X resesif gitu. Jadi kalau resesif ya dia berarti bisa, baru bisa muncul. Ini dominan homozigot dominan normal, wanita normal gitu. Terus kemudian kalau wanita itu buta warna berarti harus punya genotipnya itu resesif homozigot. Karena ya ini namanya juga penurunannya resesif. Jadinya harus ada dua alel resesif yang bertemu gitu biar fenotipnya itu resesif. Terus kemudian yang kalau wanita normal tapi genotipnya itu heterozigot maka dia pembawa buta warna atau karier tapi normal gitu. Tapi normal karena kan tertutupi ya oleh sifat dominan normalnya kan yang buta warna itu. Terus kemudian kalau eh, pria normal ya berarti harus dominan gitu gen pembawa warnanya. Terus kalau buta warna berarti resesif. Jadi penderita buta warna itu jauh lebih banyak pada laki-laki daripada pada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu hanya membutuhkan satu kromosom X gitu untuk bisa sakit. Dan perempuan kan harus butuh dua ya. Oke, itu buta warna. Terus kemudian ada lagi yang namanya hemofilia. Nah, hemofilia ini penyakit yang menyebabkan darah itu sukar sekali gitu untuk membeku. Sehingga ketika ada luka gitu, maka darah itu akan mengucur, sulit berhenti. Sulit berhenti pendarahannya. Ini juga kromosom X resesif ya. Jadinya biasanya sih pakai H kalau hemofilia itu. Misal ini adalah wanita normal gitu. Terus kemudian ini wanita karier.
Terus ini wanita hemofilia. Jadi pada penyakit hemofilia, orang-orang yang mengidap hemofilia itu mereka tuh kekurangan eh, tidak bisa memproduksi faktor pembeku 12 kalau nggak salah. Jadi kan eh, ketika ada luka gitu atau ada pendarahan, maka selain trombosit yang berperan gitu kan, jadi ada 12 faktor pembekuan darah. Ya, seingat aku hemofilia ini dia tidak bisa memproduksi faktor pembeku nomor 12. Jadi biasanya kalau misalnya ada luka sedikit, ya sedikit gitu, nggak apa-apa sih kalau orang normal, tapi bisa jadi itu sangat bahaya gitu bagi hemofilia, bagi orang-orang hemofilia. Jadi makanya ada sih kalau perempuan hemofilia, wanita hemofilia ya ini sifatnya tuh letal, mematikan, sangat-sangat mematikan ya. Karena kan perempuan ini ya pasti ada pendarahan ketika memasuki usia remaja gitu, pasti ada pendarahan ya tiap bulan karena menstruasi. Dan itu kan berarti luka juga. Nah, itu sifatnya letal gitu. Terus biasanya akan menjadi atensi khusus juga bagi laki-laki penderita hemofilia ketika akan hitan. Jadi sebelum kita nanti akan disuntikan gitu faktor pembeku darahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Udah Kak. Oke, yang pertanyaan yang pertama gitu. Manakah pernyataan yang benar? G. Ya, gen resesif itu gen yang ya bisa dikalahkan gitu oleh gen pasangannya. Jika gen pasangannya dominan kalau sama-sama resesif sih ya, ya udah gitu. Oke, terus yang soal selanjutnya, bagaimana genotip anak jika ibu buta warna menikah dengan ayah normal? Oke, kita ngitung ya. Eh, ini agak sedikit berbeda. Ibu buta warna parentalnya. Itu menikah dengan laki-laki normal. Berarti gametnya ada apa aja, Emil? X. Ya, di sini XC. Ya, cuman satu sih. Karena kan sama ya. Gitu. Kalau yang ini berarti ada apa aja yang punya ayah? X sama Y. Ya, benar. Terus di sini berarti filialnya anak-anakannya gitu.
Eh, Tapi di sini ada perempuan karier kan, karena heterozigot. Kemudian di sini ada laki-laki sakit. Oke, jadi anak laki lakinya itu pasti kayak gini. Terus ya ini 100% ya. Terus anak perempuan itu adalah karier atau pembawa. Ya 100% kayak gitu. Oke, jadi yang benar jawabannya adalah ya, eh, ya seluruh anak laki-laki bergenotip XC kecil Y. Itu. Soalnya ditanyain genotipnya. Aduh, nggak kelihatan. Bentar, kita cari warna putih. Nah, kan dia tanya genotipnya ya. Genotip gitu. Jadi yang benar adalah yang ini. Kalau ini adalah fenotip. Emang benar sih gitu. Seluruh anak laki-lakinya buta warna, iya. Ya ini sih nggak kayak gitu. Ini karier harusnya. Oke. Jadi memang agak sedikit berbeda gitu yang autosum sama agonosum. Bedanya cuman itu aja sih, X, Y-nya aja. Terus notasinya tuh bebas pakai mau pakai notasi apa aja. Biasanya sih buta warna juga ada yang pakai notasinya tuh BW gitu. Ya, BW for buta warna. Oke, lanjut. Em, Wanita karier hemofilia menikah dengan pria yang menderita hemofilia. Kemungkinan anak-anak mereka laki-laki penderita hemofilia adalah, oke kita coba parentalnya wanita karier hemofilia. Kalau karier hemofilia, genotipnya apa, Emil? Kalau ini perempuan ya wanita karier hemofilia berarti kan XX ya. Nah, karena karier hemofilia jadi hanya salah satu gitu yang bawa gen resesif hemofilianya. Jadi kayak gini ya. Terus laki-laki hemofilia kayak gimana? Berarti. X Terus X A Y hanya kecil atau besar? besar. Kenapa besar? Hmm, Ini hemofilia ya. Kan hemofilia itu kan resesif gitu. Jadi gennya resesif. Halnya resesif. Jadi ini harusnya kecil. Terus gambarnya, nanti gambarnya ada apa aja? X H Apa? H besar, Nah, terus? Satu lagi? X H kecil, Terus yang ayahnya? X H kecil sama Y. Oke. Terus filialnya?
Ini tuh diagram punetnya tuh boleh ya kamu bolak-balik ya. Jadi kayak yang di atas ini yang perempuannya atau yang di atas tuh laki-lakinya gitu. Karena sifat dari pewarisan ini adalah resiprokal gitu. Jadi boleh kamu bolak-balik. Seperti di sini yang ayahnya laki-laki gitu. Berarti ada XH kecil sama Y gitu. Nah, terus berarti yang di sini apa? Ini kursor aku di sini. Di sel pertama. X, Hmm, XH besar, terus? X, H kecil, Hmm, terus oke, yang sampingnya ini adalah XH kecil, hmm, XH kecil, terus yang di bawah ini X, H besar, Y, terus XH kecil, Y. oke. Terus aku pindah ke sini ya. Jadi anakannya semuanya beda gitu genotipnya. Ada ini, kemudian ada kayak gini, terus ada yang gini, terus ada yang gini. Kalau ini, ini apa? Ini fenotipnya apa? Genotip yang pertama ini. Ini kan punya kromosom 2X ya. XX gitu. Berarti perempuan gitu. Pokoknya kalau misalnya dia kromosomnya tuh ada 2 X-nya gitu. XXX gitu. Berarti perempuan. Nah, ini juga sama. Berarti ini perempuan gitu. Yang ini karena dia X, Y ada Y-nya berarti pasti laki-laki. Jadi yang autosom sama gonosom ini agak beda ya. Emil jangan bingung kalau yang autosom kemarin dia nggak bisa ditentukan apakah itu perempuan laki-laki atau jantan betina nggak bisa gitu. Kita cuma bisa ngelihat dia sakit atau enggak. Kita cuma bisa lihat fenotip dari gen yang dibawa itu gitu. Mungkin warnanya, mungkin bentuknya, gitu atau tingginya, itu kita cuma bisa ngelihat itu kalau autosom kita nggak bisa tentukan gitu apakah itu perempuan atau laki-laki karena memang kromosomnya adalah kromosom autosom gitu itu kromosom tubuh. Nah, tapi kalau pada pewarisan sifat yang terpaut kromosom, karena kromosom seks gitu, kromosom kelamin, nah kita bisa lihat gitu apakah dia itu perempuan atau laki-laki. Oke, terus jadi yang ini perempuan apa? Perempuan karier kah atau sakit kah atau normal? Yang pertama ini. Mic-nya masih di mute. Hah. Karir, Ah, apa? Aku tidak terlalu mendengar. karir juga. Karier, ya benar karier. Karena dia heterozigot kan, gitu. Terus yang ini yang bawahnya apa? Perempuan apa? Karir. Eh, iya bukan.
Iya, ini hemofilia. Terus kemudian yang ketiga ini X besar Y laki-laki apa? Karir. Enggak karier. Ini laki-laki sehat. Laki-laki, sorry, normal. Terus kemudian yang jadi bedanya normal sama karier itu kayak gini. Kalau fenotipnya memang semuanya terlihat normal gitu. Tapi yang membedakan tahu itu karier atau normal itu kalau di soal sih biasanya di state ya, ternyata karier gitu. Karier itu ketika di pewarisan sifat yang sifatnya ini terpaut kromosom X, karier itu hanya dimiliki oleh perempuan atau wanita. Kenapa? Karena perempuan itu punya dua kromosom X dan karier itu harus heterozigot. Genotipnya harus heterozigot, dia baru bisa karier. Jadi satu alelnya yang di sini itu dia bawa gen sehat gitu, satu lagi dia bawa gen sakit. Jadinya karena ini gen sakitnya, alel sakitnya ini adalah alel resesif, kan berarti ekspresinya atau fenotipnya akan tertutupi kan oleh alel atau gen yang dominan. Jadi tetap aja kelihatannya sehat itu, tapi genetiknya pembawa gitu. Itu yang perlu diingat-ingat ya. Jadi karier itu hanya dimiliki oleh perempuan ya atau wanita gitu. Karena dia punya dua kromosom X. Jadinya satu kromosom X-nya itu bawa gen yang sehat, bawa gen yang normal, satu lagi itu yang bawa penyakit gitu atau bawa sifat yang diturunkan gitu. Gitu. Itu karier. Terus yang ini berarti yang terakhir ini laki-laki apa? Penderita atau normal? Derita, Kak. Iya, ini laki-laki hemofilia. Jadi kira-kira persentase anak laki-laki penderita hemofilianya berapa persen? 25. Berapa? Duh. Sedih. 25 ya? Iya. Iya, benar. Oke. Jadi ini sebenarnya yang hemofilia sama buta warna itu sama gitu. Kayak gitu juga. eh Perempuan karier itu heterozigot. Jadi ya karier tuh hanya ada pada perempuan gitu. Ini sama gitu, buta warna sama hemofilia tuh penurunannya. Hanya mungkin beda notasi kali ya gitu. Yang hemofilia bisa pakai H, yang buta warna mungkin pakai C atau BW gitu. Sama. Oke, kita lanjut. Nah, yang nomor 13 sih. Sifat pada manusia yang diwariskan melalui kromosom X adalah apa coba? Oh, Kak. Iya, yang A, buta warna dan hemofilia. Karena kalau thalassemia dan anemia itu resesif, autosom. Terus ini selanjutnya, seorang anak lahir dari rahim ibunya. Oleh karena itu, sifat yang dimilikinya selalu, ya C, ditentukan oleh sifat ayah dan ibunya gitu. Oke, lanjut.
eh ini nggak apa sih, ini soal yang kemarin ya. Tapi agak beda gitu. Penyilangan jeruk manis dan jeruk manis menghasilkan 301 jeruk manis dan 99 jeruk asam. Kedua induk yang mungkin adalah, kira-kira bisa nebak dulu nggak sebelum dihitung? B mungkin. Yang B, sepertinya kurang Iya, tepat. Benar, kamu jawab B atau D? B. Oh iya, kurang tepat. Pertama, kalau saya ada soal kayak gini, kita lihat perbandingannya dulu gitu. Ini kan dia jeruk manis disilangkan dengan jeruk manis gitu. Ini kan parentalnya, kita tahu parentalnya seperti ini. Kemudian filialnya itu adalah 301 jeruk manis sama jeruk asam. Jeruk asamnya ada 99 gitu. Kira-kira kalau disederhanakan, ini perbandingan antara jeruk manis sama jeruk asamnya berapa banding berapa? Ya, kalau kayak gini kita sederhanakan dulu. Ini jadi di eksperimen biologi itu agak berbeda dengan matematika atau fisika yang selalu, fisika enggak sih ya, yang matematika jadi yang selalu pas gitu perbandingannya gitu. Kalau di alam faktornya jauh lebih banyak gitu, karena kita bermain dengan makhluk hidup, yang makhluk hidup itu tidak bisa kita atur benar-benar sesuai dengan kehendak kita gitu. Nah, ini kita sederhanakan dulu gitu. Berarti sebenarnya perbandingannya kalau kita sederhanakan adalah 3 banding 1. Kamu masih ingat nggak fenotip 3 banding 1 itu persilangannya apa sama apa kemarin? Lupa, Kak. Iya, oke. Nanti dihafalkan ya Emil ya. Nah, perbandingan 3 banding 1 ini adalah perbandingan eh, fenotip yang dihasilkan dari persilangan F1 heterozigot dengan sesamanya gitu. Jadi ini tuh jawabannya yang D gitu. Nah, tapi kalau kamu lupa gitu, nggak apa-apa. Namanya adalah genetika, jadi bisa dihitung. Kalau kamu ragu, kamu coba hitung aja semua ini, semua dari opsi ini kamu coba aja hitung satu persatu itu nanti hasilnya apa gitu. Tapi kalau hafal itu memang jauh lebih gampang sih. Kalau enggak sih, nggak apa-apa. Coba kita lihat satu-satu gitu. Yang A, eh ini sama ini. Anakannya kira-kira eh ini kan parental, kemudian gametnya di sini berarti ada M besar, kemudian di sini ada M kecil ya. Terus di sini ada M besar. Terus berarti filialnya itu adalah, aku nggak pakai punat nggak apa-apa ya. Ada MM, kemudian ada yang ini merupakan 100% manis gitu. Jadi nggak mungkin kan ya A. Terus
Yang B, sorry, tadi kamu jawab yang B, kita simpen dulu. Yang C gitu. Yang C itu juga mirip sih sama yang A. Ini disilangkan dengan seperti ini. Terus kemudian gametnya pasti di sini M besar, di sini M kecil. Terus filialnya adalah heterozigot. Dan heterozigot itu 100% manis. Itu. Terus kalau yang B, ini eh, berarti di sini ada apa aja? Di sini ada, oh sorry, parental, gametnya ada M besar, kemudian ada M kecil, kemudian di sini ada M kecil. Berarti filialnya ini sama ini adalah M besar, M kecil, kemudian ada M kecil, M kecil. Oke. Ini manis fenotipnya. Yang ini fenotipnya asam. Tapi di sini cuma dua gitu. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Jadi nggak pas kan ya sama hasilnya ini 301 sama 99 kan itu 3:1 gitu. Terus yang A, B, C, D gitu. Yang D di parental gametnya berarti gametnya ada M besar, M kecil, kemudian ada M besar lagi, ada M kecil. Terus filialnya berarti ya kita pakai punet ya karena banyak gitu nanti takutnya kamu bingung. Jadi di sini ada M besar, kemudian di sini ada M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Genotipnya ada M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, sama M kecil, M kecil. Nah, ini adalah manis. Yang ini asam. Nah, ini manis kan dia tiga tuh, asamnya satu, jadi 3:1. Itu. Jadi kalau pada autosom, ya ini pewarisan sifatnya monohibrid autosom dominan ya, dominan sempurna. Itu eh, ketika heterozigot disilangkan dengan heterozigot, maka pasti akan menghasilkan genotipnya tuh perbandingannya 1:2:1. Jadi ya ini M-nya M heterozigot kan dua ya. Jadi homozigot dominannya satu, terus kemudian heterozigotnya dua, homozigot resesifnya satu, 1:2:1. Tapi fenotipnya itu pasti 3:1 karena yang heterozigot itu juga punya fenotip dominan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kayak, Kak, aku masih bingung, masih belum bisa bedain gitu. Paham, Kak. Oke. Nah, 15 berikut ini merupakan kelainan genetik yang terpaut kromosom X kecuali.
C, Kak. Ya, C. Herpetohipertrichosis ini adalah kelainan genetik yang terpaut kromosom Y. Nah, ini yang bedanya. Kalau kelainan genetiknya terpaut kromosom X, perempuan maupun laki-laki itu sama-sama bisa terkena kelainan atau penyakit tersebut gitu. Tapi kalau misalnya memang udah jelas kelainan genetiknya itu terpaut kromosom Y, maka pasti hanya laki-laki aja yang menderita kelainan tersebut. Jadi perempuan nggak menderita karena nggak punya kromosom Y gitu. Kalau di MD ini X resesif sih. Ini yang D itu jadinya bisa nanti kehilangan otot gitu. Iya, lemah otot gitu. Hipertrikosis itu adalah kondisi berambut. Oke. Sebentar. Kayaknya perlu soal em, kromosom X. Soal laki-laki normal menikah dengan perempuan pembawa sifat tawa. Em, Laki-laki normal menikah dengan perempuan pembawa sifat buta warna, maka kemungkinan anaknya buta warna adalah laki-laki normal oriental. Nah, untuk laki-laki normalnya, em, genotipnya apa, Emil? Ini kamu bebas mau memilih apapun. X, X, Kak. X apa? X. Kalau normal itu Kalau normal dominan kan, karena buta warna itu resesif. Jadi mau pakai huruf apa?
B aja nggak apa ya, buta warna B gitu. B besar, oke. Terus jadi Ya, Y. Mm. Terus kalau yang karier berarti apa genotipnya? X, C. Hmm, C. Oh, kamu mau pakai notasi hurufnya C. Oke, boleh Iya, sih. C-nya berarti C besar apa C kecil? besar. Terus habis itu lagi apa lagi? X, Hah? C-nya kecil atau besar? kecil. Ya, benar, karena karier ya. Terus gambarnya berarti di sini ada XC besar sama Y kan. Terus di sini berarti ada XC besar dan XC kecil. Terus filialnya, anakannya, kita pakai diagram Punnett karena semuanya beda gitu. Biar gak bingung. Sebenarnya tuh kemarin tuh aku tuh mau ngasih kamu PR ya, tapi aku kayak gak tega gitu, udah masih liburan, terus ada PR. Oke, ini berarti di sini XC besar, Y, di sini XC besar, XC kecil. Oke, di sini apa, Emil? Sel pertama, X, C, X, C. terus di sini, X, C, Y. ini, X, C, X, C. X, C. oke. Ini genotip untuk apa fenotipnya? Perempuan. Perempuan apa? Normal. Oh ya, benar. Terus kemudian selanjutnya, hmm, ini perempuan apa? Per, Terus ini apa? laki-laki. Normal. Mm-mm. Terus kemudian ini, Normal laki-laki. normal. Penderita. Oh, Betul warna. Nah, jadi ini ya tips dari aku adalah kalau mau pakai notasi, pakailah notasi yang huruf kapital dan huruf kecilnya itu beda gitu. Yang bedanya itu benar-benar penulisannya beda gitu. Bukan yang hanya ukurannya yang beda. Kalau ini kan kita pakai C itu kan ukurannya yang beda ya. Jadi kadang kalau kita nggak teliti jadi susah untuk tahu apakah tadi itu eh alalnya alal resesif atau alal dominan ya gitu. Gen resesif atau gen dominan ya gitu. Gitu. Tapi biasanya aku sangat menyarankan kalau misalnya buta warna di sini soal-soal yang kayak gini, kadang kan dia nggak dikasih notasi genotipnya tuh seperti apa gitu kan. Berarti kamu perlu memikirkan sendiri gitu notasi genotipnya itu apa. Biasanya kalau buta warna aku pakai yang huruf B biasanya B karena kan B kapital dan B kecil tuh kan beda ya, bener-bener beda kan. Gitu. Terus kalau hemofilia sih biasanya aku pakai H karena kan ya HP kapital sama kecil tuh tidak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kamu pakai huruf yang mirip kayak gini asalkan teliti ngerjainnya.
Tapi itu sih lebih baik memang pakai notasi yang huruf kapital sama huruf kecilnya itu beda gitu. Gitu. Terus di soal itu notasinya tuh bebas. Kamu tuh mau pakai notasi apa aja itu boleh. Oke, jadinya kemungkinan anaknya buta warna berapa persen, Emil? 25. Benar kan di sini dia cuma 25% ya. Oke. Ini soal ini. Jeruk berbuah manis, M besar disilangkan dengan jeruk berbuah masam, M kecil. F1 yang dihasilkan adalah jeruk berbuah manis, heterozigot. Jika sesama F1 disilangkan, dihasilkan keturunan kedua F2 sebagai berikut. Jika F2 diperoleh 240 keturunan, jumlah keturunan yang berbuah manis heterozigot adalah. Ya, kita nggak bisa bisa nebak belum sebelum menghitung. Udah bisa nebak? Belum. Oke. Berarti parentalnya kita langsung menuju ke F1 aja ya. Itu F1-nya tuh, ini kan F1-nya. Jeruk manis heterozigot. Kemudian disilangkan dengan sesamanya gitu untuk berhasil menghasilkan F2. Gambarnya ada apa aja, Emil? M besar, M kecil. Kemudian satu lagi. M besar, M kecil. Mm-mm. Terus filialnya berarti ini F2 ya. Oke, di sini apa? Di M besar, M besar. Terus, M besar, M kecil. mm-mm. Terus, M besar, M kecil. mm-mm. M kecil, M kecil. Terus jadinya yang ditanyakan berbuah manis yang heterozigot gitu. Nah, di sini kita punya genotip M, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Itu adalah 1:2:1 gitu. Terus, tapi kita punya fenotip. Nah, ini M besar dan M besar M kecil. Jadi yang heterozigot dominan, sorry, homozigot dominan dan heterozigot ini adalah yang manis kan? Ini asam. Ini fenotip.
Nah, tapi maunya tuh yang manis tapi yang heterozigot gitu. Jadi, manis heterozigot itu adalah punya genotip M besar, M kecil. Ini kira-kira berapa? Berapa persen atau berapa bagian, Emil? 120. Ya, benar. Jadi kan 2/4 dikali seluruh keturunannya. Seluruh keturunannya ada 240. Jadi hasilnya 120. Oke, sebentar. Kelinci hitam bergenotip H besar H kecil dikawinkan dengan kelinci putih bergenotip H kecil H kecil. F1 pada perkawinan tersebut adalah bisa menebak, Emil? Kelinci hitam. Oke, gambarnya ada apa aja? Besar H kecil. Kemudian yang kelinci putih? H kecil. Mm-mm. Eh, Filialnya di sini apa? Di sel yang ini. H besar H kecil. Terus, H kecil H kecil. nah yang H besar H kecil ini eh ini genotip, fenotipnya apa yang H besar H kecil? Hitam Yang H kecil H kecil? putih. Oke, jadi perbandingannya berapa banding berapa? 1:1. Oke. Bentar ya, aku charger laptop dulu. Oke, ini soalnya agak rancu sih, tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Ercis biji bulat disilangkan dengan ercis biji kisut. Jika bulat bersifat dominan, yang muncul adalah jika bulat bersifat dominan ya. Nah, kita tuh nggak tahu apakah biji bulatnya ini itu oke, fenotipnya adalah ercisnya biji bulat gitu, tapi kita nggak tahu genotip biji bulatnya ini apakah heterozigot atau homozigot dominan. Karena di sini di state sifat bulat ini bersifat dominan, artinya
Berarti dalam keadaan yang heterozigot gitu, ya berarti kan alel resesifnya tertutupi oleh alel dominan kan? Di dalam keadaan heterozigot, fenotipnya tetap bulat gitu. Jadi ini ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, kalau eh, jika RCs biji bulat yang disilangkan ini merupakan homozigot dominan gitu. Jadinya RCs biji bulat disilangkan dengan biji kisut. Rental, gamet. Oke, genotipnya berarti biji bulatnya, kalau biji bulatnya homozigot dominan itu B, B gitu ya. Terus biji kisut B kecil, B kecil. Oke, jadi aku bilang tadi soal ini rancu karena eh jika biji bulatnya bersifat dominan gitu, ketika biji bulat bersifat dominan, maka fenotip bulat ini tuh bisa punya genotip homozigot dominan atau heterozigot. Jadi kalau misalnya nih, soalnya aku perjelas gitu. eh biji ercis biji bulat heterozigot disilangkan dengan ercis biji kisut. Jika bulat bersifat dominan yang muncul adalah gitu anakannya gitu maksudnya. Atau ercis biji bulat homozigot disilangkan dengan ercis biji kisut. Terus ini yang kemungkinan pertama kalau misalnya biji bulatnya homozigot. Gitu. Jadinya di sini gametnya ada B besar, B kecil. Kemudian filialnya adalah heterozigot nih. Kalau B besar B kecil berarti ini kan genotip. Fenotipnya apa, Emil? Ini B besar B kecil ini genotipnya heterozigot. Fenotipnya berarti kan bulat ya. Jadi ya hasil anakannya akan 100% bulat gitu. Nah, tapi ini itu yang pertama. Kemungkinan pertama. Kemudian kalau kemungkinan keduanya, jika ercis biji bulat merupakan heterozigot gitu. Maka parentalnya ini adalah biji bulat disilangkan dengan biji kisut. Nah, biji bulatnya
Karena heterozigot berarti B besar, B kecil. Kemudian biji kisutnya B kecil, B kecil. Gametnya ada B besar, B kecil, dan B kecil gitu. Terus jadinya filialnya B besar, B kecil, B kecil. Jadi di sini ada B besar, B kecil, ada B kecil, B kecil. Kita tahu bulat ini bersifat dominan. Jadinya yang heterozigot, genotipnya heterozigot juga fenotipnya bulat gitu. Jadi ini genotip B besar B kecil dibandingkan B kecil B kecil. Fenotipnya berarti ini adalah bulat dibandingkan kisut. Itu adalah 50% di 50% gitu. Makanya aku bilang soal ini rancu gitu karena artis biji bulatnya ini tuh nggak di state apakah dia heterozigot atau homozigot. Karena di sini dikasih tahu bulatnya itu bersifat dominan. Jadi yang genotipnya heterozigot itu juga bisa memiliki fenotip yang sama dengan dengan individu yang bergenotip homozigot dominan. Kecuali kalau di soal yang sebelumnya, ini kan diketahui ya genotipnya itu apa gitu. Jadi kita tinggal nggak mikir, tinggal dikali aja. Atau yang di sini tuh juga udah diketahui. Semisal kalau nggak diketahui sih gampang gitu. Kita kan ini ngitung sesama F1-nya ya. Sedangkan parentalnya diketahui gitu. Parental F1-nya tuh diketahui M genotipnya M besar di kemudian disilangkan dengan M kecil. Nah, dari persilangan M besar dan M kecil ini kan pasti 100% dari S1-nya itu adalah M besar M kecil kan gitu. Meskipun sebenarnya kalaupun kita nggak di state di sini pun kita bisa nebak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau bingung sama penjelasanku yang ini? Tidak, Kak. Oke, paham ya. Terus, bentar. Kita balik lagi ke soal yang terpaut X. Nih, seorang perempuan bergenotip XH, pembawa sifat hemofili, menikah dengan seorang laki-laki hemofili dengan genotip XHY. Tentukan jumlah anak yang hidup dan anak yang mati. Nah, biasanya juga ini seperti aku nyatakan tadi, genotip itu ini hanya notasi, huruf-huruf di sini itu hanya notasi gitu. Nah, ini berarti kalau X H X ini adalah perempuan karier hemofili, terus yang ini adalah laki-laki hemofili. Nah, ini kamu jangan bingung ya. Huruf-huruf ini hanya notasi gitu. Jadi itu bebas sebenarnya mau dikasih mau enggak juga. Jadi yang ini kalau di sini berarti artinya yang ada hak kecilnya ini dia tuh sakit gitu, kelainan gitu. Jadi yang di sini X yang di sini ini adalah kromosom X normal. Oke, jadi em, perempuan yang normal kalau di soal ini kayak tapi sebenarnya kemungkinan sih nggak ada. Tapi kalau di soal ini berarti XX ini adalah perempuan normal.
Kalau perempuan hemofili berarti XH, XH, sorry, kalau perempuan hemofilia ya. Nah, perempuan hemofilia itu dia sifatnya letal, jadi akan mati. Sebenarnya ya karena itu sih susah ketika sudah beranjak dewasa gitu, beranjak remaja. Tapi sih banyak yang bilang perempuan-perempuan hemofilia ini akan langsung mati gitu, meninggal ketika dilahirkan gitu sih. Ya, jadi nggak ada. Oke, yang dari sini berarti parentalnya adalah perempuan karier hemofilia. Menikah dengan laki-laki hemofilia. Perempuan karier hemofilia dia XH, X, kemudian laki-laki hemofilianya XHY. Jadi, gametnya ada apa aja, Emil? XHX Terus satu lagi? XHY. Mm-mm. Berarti filialnya anakannya XH, X, XHY. Oke, terus ini berarti di sini ada apa? XH Terus XHX bawahnya XHY di sini. XY. Mm-mm. Terus berarti makanya ada mereka punya 4 anak. XH, XH ini apa? Perempuan hemofilia. Iya, perempuan hemofilia letal. Jadi kemungkinan anak yang akan mati ini satu. Terus kemudian ada XH, X ini apa? Lah, perempuan karir hemofilia. Terus XHY ini Laki-laki hemofilia. seperti ini laki-laki normal ya. Jadi kalau misalnya mereka punya 4 anak ya, jadi kemungkinan gitu anak yang mati itu satu gitu. Jadi kemungkinan anak mereka yang mati gitu itu adalah seperempat kemungkinan anak yang mati. Kemudian ini adalah kemungkinan anak yang hidup. Kemungkinan anak yang hidup adalah 3/4. Oke, terus bentar ya. Ini waktunya kurang. Oh, masih sempat. Ini tadi kita belum bahas sama sekali yang autosom resesif kayaknya deh.
Jika albino menikah dengan eh, orang normal homozigot, bagaimana keturunannya? Tadi albino tadi apa genotipnya? Masih ingat nggak, Emil? Lupa, Kak. Ya, Valin ya. Jadi albino, terus kemudian thalassemia, anemia sickle cell, itu atau anemia bulan sabit ya. Itu adalah diturunkan dengan autosom resesif. Jadi pasti yang penderita-penderita penyakit tersebut itu punya genotip homozigot resesif gitu. Oke, jadi albino ini AA gitu lah, kecil-kecil ya. Sebenarnya pakai apa aja boleh ya. Notasi genotipnya. Kemudian normal homozigot dia jelas sekali di state gitu, normal homozigot. Jadi adalah A besar A besar. Oke. Parentalnya itu adalah albino gitu. Albino menikah dengan normal homozigot. Jadi di sini A kecil, dia menikah dengan orang yang bergenotip A besar. Jadi sebelum nggak bisa nebak nggak filialnya dia apa genotipnya? Enggak. Oke. Jadi di sini gambarnya ada apa, Emil? Ada A kecil di sini. A besar. Terus akhirnya filialnya ada apa? A besar kecil. Mm-mm. Nah, gampang kan? Berarti ini adalah heterozigot. Terus kemudian, oke, keturunannya berarti heterozigot gitu. Berarti keturunannya adalah normal heterozigot. Oke, terus lalu jika keturunannya tersebut menikah dengan orang albino, bagaimana dengan keturunan selanjutnya gitu? Oke, ini soal pertama. Kemudian soal kedua, yang normal homozigot ini menikah dengan orang albino gitu. Jadi oke, ini parental kedua ya. Normal sorry, heterozigot. Menikah dengan eh albino. Berarti ini tadi normal heterozigot, ininya apa? Genotipnya. A besar kecil. Terus yang albino? Kecil kecil. Oke. Terus gametnya berarti di sini normal heterozigot punya gamet apa aja? A besar kecil. Terus yang albino? A kecil. Terus jadi filialnya, nah jadi ada apa aja filialnya? A besar kecil. Terus, Kecil kecil. oke. Jadi kalau misalnya dua gini nggak pakai punet nggak apa-apa ya, aman kan? Terus, oke. Aku ke sini. Jadi anakannya ini adalah, ini fenotipnya apa berarti? Fenotipnya normal. Mm-mm. Terus yang di sini, Bino.
Jadi keturunan selanjutnya nanti ya akan berarti 50% normal dan 50% albino gitu. Terus sebentar. eh aku ini selanjutnya kayak aku buat soal sendiri aja deh. Em, Jika orang tua dengan thalassemia minor, ya mereka menikah dengan thalassemia minor gitu. Jika pria dengan thalassemia minor menikah dengan wanita minor. Oke. Berapa kemungkinan anaknya normal? Tadi masih ingat nggak thalassemia minor genotipnya apa? Kayak parentalnya. eh Thalassemia minor. Thalassemia minor dia adalah heterozigot gitu. Jadi berarti gametnya ada apa aja berarti, Emil? T, H, T besar, H, T kecil, H, Ini berarti sama T, juga ya. iya, Terus filialnya berarti nih. Ya di sini ada apa? Di sel pertama, T, H, T, H, besar semua ya. Terus yang di sini, T besar, H, T kecil, H, terus yang di sini, T besar, H, T kecil, H, yang di sini. T kecil, H, T kecil, H. Mm. Oke. Terus yang kita tahu kalau thalassemia itu genotipnya kan berarti di sini ada TH, TH tuh anakannya. TH besar, T besar H. Ya. Terus kemudian di sini ada, nah, 1:2:1 kan ini genotip. Terus fenotipnya, nah ini yang dominan ini dia normal. Ini normal. Kemudian yang di sini, yang heterozigot ini thalassemia minor. Terus yang di sini ini thalassemia mayor. Gitu. Jadi kemungkinan anaknya normal tuh adalah 1/4 gitu.
kemungkinan punya anak normal adalah seperempat atau 25%. Itu kalau yang albino tadi diingat-ingat, yang albino dia autosom resesif, tapi heterozigotnya itu normal gitu. Nah, beda sama thalassemia dan anemia dan sickle cell anemia. Di heterozigotnya tuh mereka penderita itu, tapi penderitanya ringan. Maksudnya gejalanya tuh ringan, nggak berat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kayak atau sebenarnya ada yang bingung, masih ada yang mengganjal. Tidak. Oke, aku review ya. eh Jadi penyakit itu bisa diturunkan melalui kromosom autosom, kromosom tubuh, atau gonosom, kromosom seks gitu. Kromosom autosom sendiri itu juga bisa diturunkan gitu melalui mekanisme yang resesif, jadi autosom resesif atau autosom dominan. Nah, untuk sum resesif ini ada albino, kemudian ada anemia sel sabit, terus ada thalassemia. Kalau misalnya albino, genotip heterozigotnya tuh normal. Nah, yang kainan tuh adalah homozigot yang resesif. Terus kalau sickle cell anemia, yang heterozigotnya itu nggak normal. Jadi setengah sakit gitu. Maksudnya ya sakit sih sickle cell anemia juga, tapi gejalanya ringan. Nah, sama juga yang thalassemia juga kayak gitu. Gejalanya nggak parah. Ini mirip dengan penderita anemia gitu. Jadi menderita anemia juga kalau thalassemia. Kenapa? Karena sel-sel darahnya mudah hancur. Jadi umurnya kurang dari 120 hari. Ya, kurangnya jauh banget. Jadinya penderitanya mirip dengan penderita anemia karena dia kekurangan hemoglobin dan sel darah merah untuk membawa oksigen gitu. Terus kemudian ada juga yang penurunan autosomnya secara dominan seperti penyakit Huntington. Ya, kalau genotipnya homozigot dominan itu akan sakit. Kalau heterozigot ya berarti tetap normal, tapi karier gitu. Terus polidaktili ini kondisi genetik di mana seseorang itu punya lebih dari 5 jari. Ini juga eh, kalau dominan baru kelainan. Kalau heterozigot sih normal gitu. Terus penyakit polikistik ginjal, terbentuknya kista di ginjal ini juga gitu. Homozigot dominannya dengan genotipe homozigot dominan itu barulah fenotipnya muncul polikistik ginjalnya. Tapi ketika genotipnya heterozigot normal. Terus kemudian setelah itu ada juga pemeriksaan sifat yang terpaut kromosom seks. Nah, ini bisa X atau Y gitu. Nah, yang perlu diingat-ingat berarti kalau terpaut kromosom Y berarti penderitanya hanya laki-laki aja. Tapi kalau kromosom X itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Tapi kebanyakan yang menderita itu adalah tetap yang laki-laki gitu. Kalau sifat terpaut X ya, karena kan laki-laki hanya punya satu kromosom X, sedangkan perempuan punya dua kromosom X. Dan kejadian yang terjadi secara bersamaan itu akan jauh lebih sulit, jauh lebih jarang terjadi. Sesuai dengan konsep matematika gitu. Makanya kalau kamu ingat, kamu biasanya dulu belajar di peluang ketika ingat nggak kamu ngambil bola gitu di kantong gitu misalnya, terus habis itu berapa sih peluang bola yang terambil gitu? Peluang bola merah dan biru itu kan nanti peluangnya jadi dikalikan. Jadi akan jauh lebih jarang gitu, lebih sedikit. Nah, yang kromosom X resesif ada buta warna, kemudian ada hemofilia. Yang normal sih, yang itu sih normal itu sih hemofilia dan buta warna yang sering sekali keluar.
Sih, paling kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Tidak. Oke, nah, makasih banyak Emil sudah belajar dengan sangat baik. Semoga eh, beberapa hari ke depan ya ininya ya lombanya lancar ya. Oke, ini aku stop share. Terus ya, bismillah, semoga lancar. Oke, mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung. Semoga yang punya bermanfaat.